Nah, Jadi nanti kita review ringan aja ya, karena misalnya yakin kamu sudah baca juga. Misalnya share PPT-nya Misalnya ya. Oke. Loh, belum dibuka. Udah dibaca toh? Oh ya, udah dibaca ya. sudah. Oke. Udah dibaca 2 kali. Oke, good job. Jadi memang harus banyak dibaca ya. Bentar, misalnya liatin dari awal. Oh. Udah kelihatan ya, Daren ya? Pembuatan benang sutra tadi ya? Tadi ada pembuatan benang sutra yang pakai kepompong kepompong Iya, sutra ya. betul, yang di edisi keempat. Oke, bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang, Daren. Selamat siang, Miss. Jadi kita review bareng ya. Ini judulnya review bareng, bukan karena misalnya lebih pintar dari Daren, tapi kita sama-sama belajar. Oke? Oke. Nah, jadi yang edisi 3 dulu ya. Siap. Edisi 3, tadi kita review tentang hewan berbuku. Jadi, hewan berbuku nama lainnya apa, Daren? Hewan berbuku nama lainnya Arthropoda ya, nama lainnya arthropoda. Arthropoda, hewan berbuku atau beruas ya. Perhatikan hewan badannya siluing sama di si kita ada buku-buku. Jadi kayak ada garis-garis gitu buku -buku. Ya. Nah ya, jadi ruas kita kan ada nih. Nah, jadi kayak buku itu artinya ruas ya. Jadi di tubuhnya itu kayak beruas-ruas, kayak ada apa sih garis-garisnya itu ya, kelihatan ya Darin ya di kayak gini, Miss. Iya, iya betul, kayak gini ya. Jadi kayak ada garis-garisnya kayak gini, ini namanya beruas berbuku ya. Jadi kalau hewan berbuku atau arthropoda itu sebenarnya ada 4 pembagiannya. Ini ada Crustaceae, udang-udangan. Jadi udang-udangan itu termasuk hewan berbuku. Terus ada insekta atau serangga, itu juga hewan berbuku. Ada juga arachnoida. Arachnoida itu kalajengking, sama myriapoda, itu keluarganya siluing atau kaki seribu ya kita bilangnya ya. Tapi sebenarnya kakinya 1000 nggak sih, Daren? Enggak. Sebenarnya. Paling sekitar ada 700. Ya, jadi kalau yang paling banyak nggak sampai 1000 ya sebenarnya, tapi ratusan. Tapi orang terlanjur bilang karena kakinya keburu banyak banget ya, nggak mungkin ngitungin satu-satu, makanya bilangnya, oh itu dia si kaki 1000. Nah, padahal itu beda ya, kakinya nggak 1000. Jadi aslinya ini ya. Namanya luwing. Iya, nama lainnya luwing atau misalnya bilangnya apa? Luwing itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Yo kaki 1000 ya. Kaki 1000 atau luwing ya bilangnya. Oke, jadi ada 4 kelompok ya. Di hewan berbuku itu ada 4 kelompok ini. Ada Crustaceae, udang-udangan, insekta, arachnoidea, sama myriapoda. Oke, good job. Terus sekarang tentang tumbuhan dikotil dan monokotil. Perbedaannya apa, Daren? Oh, dikotil itu apa sih namanya? Akalnya itu tunggang. Kalau monokotil itu akalnya serabut kayak kelapa. Oke, jadi dari awalnya dulu ya, namanya tuh monokotil sama dikotil. Mono itu 1, di itu 2. Jadi monokotil itu tumbuhan berbiji keping 1. Bijinya jadi kalau 2. Di biji keping 2 ya. Itu apa? Awalnya dulu kayak gitu. Paling kelihatan itu dari bijinya ya. Jadi pasti harus kelihatan ya, Daren. Di bagian misalnya kalau ada buah itu jadi bijinya ada 2 gitu. Iya, kepingnya ya, bukan bijinya ya, tapi bijinya berkeping. Coba Daren ingat-ingat ya, antara biji kacang hijau sama jagung ya. Kalau Daren pernah makan bubur kacang hijau kan? Atau pernah nanam? Pernah nanam kan? Nah, itu kan bijinya bisa dibuka ya, artinya dia berkeping 2 ya, iya enggak? Nih, dikotil, bijinya berkeping 2. Kalau mono itu nggak bisa dibelah gitu. Ya, dikotil bisa dibelah. Betul, bisa dibelah. Kalau bisa dibelah jadi 2 itu dikotil. Kalau nggak bisa dibelah itu mono. Kalau monokotil tuh yang paling gampang tuh padi beras ya, beras atau jagung. Itu monokotil ya. Salak juga monokotil. Ya, salak itu monokotil ya, 1 keping ya. Ingat kan? Ingat. Bisa dibayangkan ya. Atau misalnya kasih lihat lagi gambarnya, ada nggak ya gambar? Nggak apa-apa. Biji dikotil. Nah, wait.
Coba misalnya kasih lihat ya yang share screen apa gitu ya. Nah, kayak gini, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, kalau Iya, kacang kelihatan. dikotil, nah ini kan ada dua ya. Tak copy paste aja di PPT-nya. Emang Bentar, kacang bisa dibelah ya? bisa. Bentar. Bismillah kasih lihat. Oke, kelihatan ya? Udah kelihatan, Daren? Sudah. Nah, ini paling gampang tuh kayak gini. Jadi, kalau di ini kacang ya, contohnya ya, dikotil, dia itu bijinya berkeping dua. Lo bisa Itu bisa dibelah dibelah ya. dua gini. Iya, betul. Nah, ini kayak gini. Terus kalau jagung ini contohnya monokotil. Terus Daren, kalau kamu pernah menanam biji antara kacang hijau sama jagung, kamu akan tahu perbedaannya. Kalau kacang hijau itu kan bijinya ikut naik ke atas ya. Ya enggak? Kalau kamu nanam kacang hijau, bijinya ikut ke atas. Ya enggak? Iya. Nah, kalau jagung kamu tanam monokotil, ketika tumbuh itu bijinya tetap di bawah. Nah, itu bedanya lagi kalau kamu nanam. Tak kasih lihat ya. Tapi Mas, aku mau tanya, kalau gunanya kotiledon itu untuk apa? Bentar, mana tadi kok kotiledon? Oh, kotiledon itu nganu sayang apa? Isiannya di dalam biji itu digunakan untuk sebagai cadangan makanannya si biji ketika Biji. dia mau tumbuh ya. Jadi kalau dia mau tumbuh kan nih coba ingat ya Daren ya. Daren pernah menanam pakai kapas kan? Pakai kapas, kayaknya ibu Pernah nggak waktu dulu sekolah pernah praktek nggak menanam biji pakai kapas? Oh, pernah kacang hijau. Nah, kapas itu kan tidak ada nutrisinya ya. Tapi kenapa biji bisa berkecambah? Nah, karena dia punya cadangan makanan di kotiledonnya. Nah, tetapi kalau untuk tumbuh besar, untuk berbiji lagi, dia nggak bisa dikapas. Dia harus dimasukkan ke media dengan nutrisi. Atau Ada tanah. nutrisinya ya, boleh di tanah atau mungkin hidroponik itu misalkan air tuh yang penting dikasih nutrisi ya. Tapi kalau untuk perkecambahan awal itu fungsinya kotiledon untuk memberikan nutrisi pada perkecambahan awal. Kayak gitu, oke? Ya lanjut ya. Tadi sampai mana PPT-nya? Sampai tadi biji-bijian. Ya. Nah. Oke, terus lanjut dulu ya tentang otot manusia ya. Otot itu alat gerak pasif atau aktif, Daren? Kalau pasif itu apa? Oh ya, berarti belum ya. Jadi gini, alat gerak manusia itu ada dua, aktif dan pasif. Ya, kalau aktif itu otot, artinya dia bisa bergerak kalau ada yang kanan. Dia bergerak kan, aktif kan? Maksudnya kan kalau kita bergerak ini kan ada rangka, ada otot ya. Yang menggerakkan tuh ototnya. Tapi yang memberi bentuk rangkanya. Jadi rangka itu sebagai alat gerak pasif atau diam. Kalau otot alat gerak aktif. Karena dia yang menggerakkan gerakan tubuh kita tuh sebenarnya otot yang menggerakkan ya. Ada otot yang kontraksi dan relaksasi. Jadi ini contohnya ya. Ketika kita melipat siku kayak gini sama meluruskan siku, bagian yang kontraksi dan relaksasi itu beda, Daren. Coba ya, kita coba ya kalau melipat siku yang di atas kamu pegang. Ini kan berasa kenceng kan? Ya enggak? Ya. Kalau kayak gini sini berasa kenceng kan? Nah, yang kenceng itu namanya kontraksi, otot yang sedang berkontraksi. Ya. Oh ya, kencang juga. Ya, kontraksi itu menegang, relaksasi itu rileks atau lemas ya. Makanya kalau kayak gini, yang sini kontraksi, yang sini relaksasi. Tapi kalau diluruskan tangannya, coba rasakan lagi. Yang di bawah sini pasti lebih kenceng, iya enggak? Nah, jadi yang lebih lagi terus kalau di atas bawahnya lebih lemah atasnya. Ya, kalau kita meluruskan tangan kayak gini, yang di bawah ini kontraksi, yang di atas ini relaksasi.
Nah, beda ya. Ya, tapi kalau otot biceps sama tricep yang mana? Bicep Nah, yang mana? itu sama itu, Nak. Jadi bicep yang di sini, tricep di sini ya. Coba kita lihat lagi di Google, takut misalnya salah. Itu bicep tricep itu cara kerjanya kayak gitu. Satu relaksasi, satu kontraksi. Atau namanya Kayak gini. Jadi kelas. Nah, ya, bicep yang di atas, tricep yang di bawah ya. Bicep di atas, tricep di bawah. Oke? Oke. Gitu ya. Sampai sini. Ya. Oke ya. Miss Lela tuh lagi lihat di Google. Kamu lihat nggak sih? Kelihatan nggak sih Google ya, Miss Lela? Ini bukannya. PPT ya? Tak cek. Ya udah, ya udah. Ya PPT. Oke. Lanjut. Nah, terus yang selanjutnya ini yang tentang percobaan itu ya, gaya pegas pada mainan win up. Kamu paham nggak ini maksudnya apa? Win up. Jadi, coba ya tak cek. Misalnya tuh punya karet. Itu sebenarnya prinsipnya karet yang diulir ya. Makanya dia punya kekuatan untuk menggerakkan. Misalnya tuh punya karet, tapi misalnya lupa naruhnya. Oh. Patok? Nggak ada. Pokoknya itu prinsipnya kayak dia harus pakai karet ya, karena karet itu punya gaya pegas atau elastis, dia bisa mengembalikan dirinya ke bentuk semula. Makanya ketika kita ulir-ulir kayak gini, Daren, ini contohnya ya, misalkan kita diulir gitu, dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Nah, makanya dia punya kekuatan untuk Jadi itu menggerakkan. putihan, maksudnya alat pegas. Iya, betul. Pakai karet ya. Pegas atau alat putihan pegas, karena kan karet elastis. Makanya ketika kita menguntirnya berlawanan arah itu nanti ketika kita lepaskan, dia kan akan kembali ke bentuk semula ya. Nah, itu dipakai untuk menggerakkan. Mainan win up itu kan namanya gaya pegas. Iya, pegas. Oke. Sambil Miss Lela lihat. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, yang ini tentang gaya gesek pada ban kendaraan. Ini contoh ya, uliran pada ban. Jadi uliran pada ban itu beda-beda karena memang peruntukannya berbeda. Fungsinya berbeda-beda. Ya, karena peruntukannya beda-beda ya. Kalau kayak di majalah Kuak itu kan contohnya ban sepeda ya, Nak ya. Antara ban sepeda yang untuk biasa berkendara di jalan halus itu sama yang di off-road kan beda ya. Sama kayak mobil-mobil yang dipakai keseharian sama mobil off-road yang di Merapi itu beda, bannya pasti beda. Karena kalau permukaannya semakin kasar, kita butuh ban yang bisa mencengkeram, jadi ulirannya juga harus kasar. Gitu ya. Nah, ini jangan lupa juga arah gaya gesek sama arah benda itu selalu berlawanan ya, Daren ya. Misalnya kalau aku gosokin tangan gini kayak ada yang rasa yang dorong kembali gitu loh. Iya, betul. Jadi kayak gini. Ketika kita gesek ya, ini benda ya. Arahnya kan ke sana. Tapi geseknya ke sini. Kayak gitu. Kalau kita kayak ada yang narik kembali gitu. Iya, betul. Jadi memang berlawanan arah ya, antara arah gaya gesek sama arah bendanya. Oke, seperti itu. Next. Oh, yang ini nggak ada pertanyaan ya, Daren ya. Jadi gaya gesek itu ibaratnya tuh gaya yang berlawanan gitu ya. Gampangnya gitulah. Berarti kalau aku tarik ke belakang, jadi kayak ada yang narik ke depan. Ya, jadi kayak misalkan kakimu kamu gesekin ke arah depan. Nah, gaya geseknya ketinggalan di belakang. Ya kan? Ya. Oke. Lanjut. Volcano. Tentang gunung berapi ya. Jadi, Daren sudah paham kenapa suatu gunung berapi bisa meletus? Ada tabrakan empeng bumi. Iya, jadi ibaratnya tuh gampangnya gini. Ibaratnya tuh kita lagi masak air biar matang. Masak air ditutupin sama tutup panci ya.
Jadi di dalam bumi kita itu seperti merebus air. Tapi itu yang direbus adalah batuan di dalam bumi ya, itu namanya magma. Magma itu batuan yang panas. Karena saking panasnya bentuknya tuh cair. Makanya ketika dia keluar ke gunung namanya lava. Ya, lava. Nah, oke. Jadi kalau magma itu ada di ada di perut bumi ya? Di dalam perut bumi. Magma itu di dalam perut bumi, kalau keluar namanya lava. Ya. Karena nih, kalau magma itu kan dia kayak lapisannya itu bagian mana? Gimana? Batu. Nah, ini loh, lapisannya bagian mana kalau magma? Magma itu ada di dalam perut bumi, di bawah ya, inti bumi. Sekarang perhatikan, inti bumi itu kan di bawah inti bumi panas ya. Bulet. Kan bumi bulat tepat ya. Di tengahnya itu ada inti bumi. Inti bumi itu suhunya tinggi sekali. Tak liatin lagi aja ya. 6.000 derajat Celcius. Ya, pokoknya banyak banget, tak liatin di yang Google. Tapi lapisannya itu ada 2 lapisan. Yang bagian lapisan pertama itu kayak batu, kayak magma yang Miss kasih tahu tadi itu. Jadi dilapisi, dalamnya itu kayak padat gitu, tapi dia panas itu padat, terbuat dari besi sama nikel ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi nanti kayak bentuknya cair ya di dalam itu. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi ini inti bumi itu panas sekali. Terus bumi di dalamnya itu ada lapisan-lapisan batuan. Ya, jadi kalau kita ngeruk bumi itu isinya batuan ya sebenarnya ya. Tanah itu hasil dari lapukan batuan. Ini ya. Ada inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak. Nah, bumi kita berpijak itu namanya kerak bumi. Kalau mantel bumi itu biasanya bentuknya batuan. Tuh. Oke, kembali ke PPT-nya tadi. Bolak-balik nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini magma, lama-kelamaan dia akan keluar karena tekanannya ya. Kalau semakin tekanan di dalam bumi ini semakin besar, dia punya kekuatan untuk keluar. Nah, terus akhirnya meledak. Sebenarnya meledak enggak sih, tergantung ya. Jadi tergantungnya apa? Jadi kawah gunung ini kan ada yang tertutup, ada yang terbuka ya, Daren ya. Kalau dia tertutup, ibaratnya kayak kita masak terus ditutup kan ada meletup gitu ya. Itu nanti kekuatannya biasanya lebih besar daripada yang gunung tapi kawahnya udah kebuka. Lubang kawahnya itu udah kebuka. Itu biasanya mengalir biasa kayak gitu. Tapi nanti kembali lagi ke karakteristik masing-masing gunung berapi, Daren, karena gunung itu kan ada yang berapi, ada juga yang sudah mati ya. Kalau kita bilangnya tuh ada yang masih tidur, ada yang istirahat, ada yang mati, ada yang aktif. Jadi gunung berapi itu banyak sekali macamnya. Kalau istirahat itu jadi masih hidup tapi dalam meledak, tapi kadang-kadang bisa meledak. Ya, betul. Lama-lama bisa jadi meledak. Kalau gunung berapi itu kan dia punya, ibaratnya gini, setiap gunung kan karakternya berbeda ya, Daren ya. Nah, gunung berapi ini dia biasanya punya durasi meledak, misalkan kayak, bukan meledak sih ya, meletus. Contohnya kayak Merapi, misalkan Merapi tuh siklusnya berapa tahun? 4 tahun ya guys? 5 tahunan. Nah, ini kan terakhir meletus hebat kan di 2010 ya. Nah, makanya sekarang itu banyak erupsi kecil. Enggak apa-apa, sebenarnya erupsi kecil tuh malah bagus, biar dia tekanannya di dalam tuh enggak terlalu besar. Karena kalau tidak ada erupsi kecil, tahu-tahu nanti meledak gede itu nanti malah menimbulkan banyak korban. Biasanya kayak gitu, Daren. Tapi ada juga yang meledak boom gitu. Itu yang punya durasi ya, punya jadwal lah ibaratnya, punya jadwal untuk meletus atau untuk erupsi. Ada juga yang istirahat, artinya dia gunung berapi tapi mungkin aktivitasnya itu tidak terlalu aktif gitu loh. Jadi dia sebenarnya ada tuh di dalamnya tuh ada magma yang sedang dimasak, ibaratnya gitu ya. Kayak ada yang dimasak, cuma mungkin lebih lama ya, lebih lama nyampenya ke ya kalau tekanan yang misalnya kalau di dekat magmanya situ ada tekanan gitu, tapi jadi kalau tekanannya di dalam situ nggak begitu besar, walaupun dia keluar, jadi dia tuh cuma ngalir short gitu. Betul. Bahkan bisa juga dia nggak sampai keluar, cuma di tengah-tengah itu. Bisa juga. Kalau terlalu kecil.
Ya, itu ya. Terus ada juga yang gunung sudah mati, atau artinya kalau sudah mati tidak ada aktivitas di dalam gunung itu, tidak ada aktivitas magmanya ya. Berarti itu dinamakan gunung mati. Tapi kalau bedanya sama istirahat sama mati itu kan gagal sama orang itu sama. Jadi misalnya sama dikira orang tuh itu gunungnya udah mati padahal masih istirahat. Tadi dia itu orang-orang tahu tuh misalnya istirahat mati itu gimana? Bedanya. Oke, sekarang gini, magma kan itu yang aktivitas gunung berapi itu bisa dilihat dari magmanya ya. Kalau magmanya aktif, dia rutin mengeluarkan lava ya atau erupsi. Nah, kalau istirahat ini dia masih ada magmanya, cuma aktivitasnya tidak terlalu cepat atau tidak terlalu aktif, tapi dia ada magmanya ya. Tapi cara orang tahu magmanya itu gimana? Gimana? Orang tahu magmanya itu kan gimana kan banyak, nggak mungkin gali gini kan? Enggak lah, ilmuwan sekarang kan sudah hebat. Dia sudah bisa meneliti gunung berapi, meneliti semuanya lah. Kan banyak ya. Udah ada orang yang bisa ke bulan, astronot. Nah, itu udah ada caranya sendiri. Makanya nanti kalau Daren mau tahu lagi, ada tuh jurusannya geologi. Itu nanti meneliti struktur batuan-batuan gunung berapi, itu geologi ya. Kalau istirahat itu magmanya masih ada, tapi aktivitasnya tidak terlalu kelihatan. Kalau mati itu artinya tidak ada dapur magma di situ. Magmanya sudah tidak ada, makanya tidak mengeluarkan lava. Itu ya Daren ya. Gunung Batok. Ya, contohnya Gunung Batok yang di sini ya. Oke, lanjut ya. Yaps. Nah, ini tentang laba-laba peloncat. Jadi ada hewan laba-laba. Aku paling nggak suka hewan ini. Kenapa? Menyeramkan bentuknya. Jadi memang laba-laba itu tidak semua bisa meloncat tinggi seperti laba-laba peloncat ya. Nah, itu ada matanya, sepasang mata utama. Lihat ada mata dua depan gede ya, itu namanya sepasang mata utama. Ada juga di sekitar-sekitarnya itu namanya mata tambahan. Itu yang mata tambahan yang mana, yang kecil atau yang besar? Yang kecil. Kalau yang besar ini yang utama. Kecil. Menyeramkan bentuknya. Aku nggak suka. Terus tentang habitat. Kita lanjut. Habitat lereng gunung. Tahu lereng itu apa? Gunung itu kan ada puncak, ada lereng, ada kaki gunung ya. Jadi lereng itu bagian tengah gunung. Ya, di tengah-tengah. Nah, di situ kalau di majalah kuaknya itu ada gunung mana? Gimana? Jadi lereng itu yang di tengah. Yang ya, di tengah-tengah. Ya, segitu. Mana Ya. Jadi, kenapa sih habitatnya itu beda-beda? Jadi kalau suatu tempat itu kan kembali lagi ke karakter ya, berbeda-beda ya. Karakter yang di atas gunung, puncak gunung, lereng gunung sama kaki gunung itu struktur tanahnya udah beda, terus suhunya juga beda. Jadi dia mempengaruhi habitat atau hewan-hewan ataupun tumbuhan yang hidup di dalamnya. Ya, kalau di majalah Kuak udah ada juga ya, kalau yang di pohon-pohon ada. Ini mempengaruhi ekosistem ya? Iyalah, mempengaruhi lah. Ya sama seperti kayak ibaratnya kayak gini. Misalkan sama-sama daratan ya. Misalkan sama-sama daratan, ada yang daratannya itu pinggir pantai, ada juga yang tidak pinggir pantai. Itu kan juga nanti akan mempengaruhi ekosistem yang ada di situ kan, Daren? Ya enggak? Ya. Iya, jadi semua tempat itu punya karakter masing-masing. Makanya misalkan nih gurun pasir, dia panas. Apakah bayam bisa tumbuh di sana? Tidak, ada kaktus. Iya, jadi semacam itulah. Jadi memang suatu tempat itu punya karakter atau sifat masing-masing. Jadi itu akan mempengaruhi hewan dan tumbuhan yang hidup di situ. Jadi kalau kaki gunung itu, Miss, yang di bagian bawah sebelum lereng gunung yang ini kan, ya kan ini kan lereng gunung. Jadi bawahnya itu kaki gunung. Betul.
Gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kalau yang di majalah Quark apa itu pohon apa aja di situ? Ada pohon apa ya? Rasa Mala. Nomor berapa? Nomor berapa, Miss? Halaman berapa? Halaman 41. 41. Oke. Edisi 3 ya. Ada Rasa Mala, ada Rasa Mala, Jamuju. pohon jamuju, pohon Ki Putri. Itu Jadi mereka memang ada yang 40 meter, 50, 60. Jadi emang tumbuhan tuh banyak banget ya. Ini salah 3-nya. Kayak gitu, Daren. Terus kalau ada hewan-hewannya itu ada beberapa juga ya, kayak babi hutan, ular, apa ini, singa. Oh iya. Kalau batu-batu ini, kalau ya. Oh iya, tapi kalau batu-batu yang ini itu ini juga ada di gunung. Yang kalau batu-batu yang ini. Ya ada, batu-batuan. Lah ibaratnya gunung itu dalamnya batu-batuan, Daren. Jadi, oh ya, tambahan lagi ya. Kalau batu yang kalau lava, kalau dia sudah mengeras itu bentuknya batuan. Jadi ini batu ini bisa jadi dari lava di dalam gunung, bisa jadi, Daren. Oh, berarti yang meletus ini tuh bekas-bekas meletus. Bisa jadi, karena kalau lava mencair, lava kan cair ya. Sebenarnya magma di dalam itu dia godoknya itu godok batuan, Daren. Jadi yang keluar itu kalau membeku ya jadi batuan. Oh, gitu. Kalau dia udah mendingin. Gitu ya. Lanjut ya. Ya, oke, clear. Ya, kamu sambil minum nggak apa-apa, sambil ngemil permen juga nggak apa-apa ya. Terus lanjut. Waduh, sebentar Daren. Aku ada sesuatu yang penting. Oke. Selanjutnya edisi keempat ya. Boleh kamu sambil lihat juga nggak apa-apa ya. Yang pertama itu tentang metamorfosis kumbang ya. Tapi misalnya akan jelaskan secara umum lagi ya, Daren ya. Jadi metamorfosis itu ada 2. Metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna ya. Kalau metamorfosis tidak sempurna itu paling gampang dilihat adalah setelah tahapan telur itu ada yang namanya nimfa. Nimfa itu adalah hewan kecil yang mirip hewan dewasa. Nah, terus bedanya apa, Miss? Kalau hewan dewasa sama hewan dewasa? Nah, biasanya nimfa sama bentuk dewasanya itu berbeda di penambahan sayap. Ya, biasanya kalau udah dewasa, sayapnya lebih sempurna. Gitu. Oh iya, aku mau ambil sesuatu dulu. Ya, boleh, ambillah. Oke. Sudah? Oke, lanjut ya. Nah, lanjut ke metamorfosis sempurna. Bedanya apa dengan metamorfosis tidak sempurna? Jadi kalau metamorfosis sempurna, hewan yang kecil sama hewan dewasa itu bentuknya beda banget, Daren. Beda banget ya. Biasanya sebagian besar tuh melewati fase pupa atau kepompong ya. Tapi tidak semua ya, kecuali katak. Kalau katak dia nggak ada kepompongnya, tapi dia masuk metamorfosis sempurna karena hewan kecilnya beda sekali dengan hewan besarnya ya. Bisa dilihat gambarnya misalnya ya, Daren ya. Jadi contohnya yang di kupu-kupu, kalau di kuak ini contohnya kumbang ya, sama aja. Jadi nanti siklus hidupnya adalah dari telur ke larva atau ulat. Kalau di kupu-kupu namanya ulat ya, ulat atau larva. Terus jadi pupa atau kepompong, baru jadi dewasa. Sekarang misalnya tanya, ulat sama kupu-kupu miripnya dari mana? Mirip nggak? Enggak ya, makanya disebut dengan metamorfosis sempurna.
ibaratnya tuh dia kayak oplas gitu ya. Dari ulat jadi kupu-kupu kan nggak mirip ya. Kayak gitu, Daren. Sama seperti katak, meskipun dia nggak ada fase pupanya, tapi hewan kecilnya, kecebong, itu sangat berbeda dengan katak. Ya, beda banget kan kecebong sama katak? Kecebong renang. Beda banget. Kecebong renang, katak loncat-loncat ya. Jadi beda banget gitu. Oke, lanjut ya, Daren ya. Ya. Nah, ini tadi masih tentang tumbuhan dikotil dan monokotil, tapi kita akan bahas lebih lanjut. Kalau tadi kan tentang bijinya aja ya. Nah, ini kita lanjutkan tentang daunnya, terus pembuluh batangnya, bunga sama akar ya. Seperti yang tadi Daren bilang ya, Daren. Tadi kalau dikotil itu akarnya tunggang, artinya kalau akar tunggang itu ada satu akar utama yang besar ya. Nah, kalau monokotil akarnya serabut. Nah, ini memang ciri-cirinya kayak gini ya, Daren ya. Selain kita lihat dari bentuk bijinya, kita juga bisa lihat ciri-ciri apakah tumbuhan itu dikotil atau monokotil dari daunnya, dari batangnya atau dari bunganya ya. Bisa lihat PPT-nya Miss Lela ya. Nanti Miss Lela kasih PPT-nya ke Daren ya, via WA ya. Jadi kalau dikotil tadi keping berapa sayang kalau dikotil? Dikotil keping 2. 2 ya. Terus ada pertulangan daunnya menyirip atau menjari. Ada kambiumnya. Kambium itu yang garis tengah-tengah ini, Nak. Ini namanya kambium ya atau lingkaran tahun. Kita bilangnya lingkaran tahun. Kambium. Oh, kambium ini ya, kambium ini itu kalau yang itu yang apa sih yang guys ini nih? Yang ini itu kan salah sebentar. Ya. Yang itu kambium. Yang kayak krayon tadi itu kan kan itu artinya dikotil kan. Kalau yang titik-titik kayak yang di bawah itu yang ini itu monokotil. Betul. Misalnya mau kasih lihat lingkaran tahun di pohon ya. Kamu udah pernah lihat belum? Aku udah baca di kuak. Jadi kalau musim panas itu kan nanti ada garis-garis kecil gitu. Iya. Warnanya hitam tipis. Betul. Jadi itu nanti juga bentuknya lingkaran tahun tuh ada yang kecil, jaraknya ada yang kecil, ada yang gede, itu juga pengaruh juga loh, Daren. Itu pengaruhnya dari bisa musim, bisa juga dia pertumbuhannya pas lagi cepet atau enggak kayak gitu. Nah, ini ya contohnya ya, kelihatan ya. Nah, ini ada bedanya kan antara musim hujan itu yang putih, kalau yang kemarau itu yang tipis-tipis itu, yang coklat tipis-tipis. Iya, betul. Betul sekali. Jadi kelihatan tuh ada lingkaran tahunnya. Ya, tapi kalau aku mau tanya satu hal, Miss. Kalau yang aku tandain ini yang di tengah itu, yang ujung tengah itu yang aku lingkarin itu dihitung juga kan? Misalnya aku hitung ini pohonnya berapa tahun, itu yang ini nih. Iya, jadi kamu kan bisa ngitung antara kalau musim kemarau sama hujan itu berarti 1 tahun, ya. Jadi bisa dihitung tuh itu berapa tahun. Yang lingkaran tengah paling tengah itu loh yang. Iya, paling tengah itu dihitung 1. Nih, tak hitungin ya coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu 10 tahun. Tapi kalau garis putihnya dihitung nggak? Kan kehitungnya itu garis gelap sama garis putih ya. Kan musim kemarau 1, musim hujan 1 tahun. Yang putih ini dihitung nggak? Ini misalnya saat yang hitam, yang ini 1, ini 2, ini 3. Misalnya ini 1, ini 2. Miss Lela tuh menghitungnya kayak gini, Daren. Miss Lela tuh menghitungnya yang putih sama yang gelap itu 1 tahun pokoknya. Jadi boleh putih, boleh gelap. Iya, tapi kalau lebih akurat lagi kamu hitung sepasang-sepasang ya. Ya, sepasang gelap sama sepasang putih kan, itu artinya 1 tahun kan. 6, 7, 8, 9, 10. Sama aja sih. Nah, iya sama aja. Tapi kan lebih akurat lagi kamu menghitungnya sepasang-sepasang, nggak cuma putihnya doang. Itu ya. Oke, lanjut.
Nah, lanjut adalah tentang tahap pertumbuhan manusia. Ya, kalau di majalah halaman berapa ada kelihatan kan? Pokoknya kalau pertumbuhan manusia itu dari bayi, ini harusnya ada bayi ya. Di gambar balita. Dari bayi sampai lansia ya. Lansia itu tua. Tua. Lanjut usia. Lansia itu lanjut usia ya. Oh. Ya, jadi udah terlihat. Kalau Daren sekarang lagi di masa apa, Daren? Kanak-kanak. Kanak-kanak atau anak-anak ya. Kalau remaja itu biasanya SMP, SMA, terus kalau dewasa itu juga ada tahapannya, Daren. Dewasa awal, dewasa tengah, sama dewasa akhir. Kalau baru 20-an itu dewasa awal. Terus nanti dewasa tengah itu masa-masa mencari kerja, mencari jodoh ya. Dewasa tengah ya. Ya, kalau dewasa akhir yang 40 tahun. 40 tahunan ya. Gitu kayak atau 30 40 gitu. Betul. Nah, kayak gini kurang lebih ya. Nanti perbedaan tahap pertumbuhan ini juga akan memunculkan tanggung jawab sendiri yang berbeda-beda, Daren. Contohnya Daren, anak-anak tanggung jawabnya, tugasnya sekarang apa? Misalkan belajar, aku tugas yang sekolah, belajar, belajar nyelesain tugas sih. Beda lagi sama Miss Lela yang sudah dewasa nih. Miss Lela punya pekerjaan sebagai guru misalkan. Tujuannya apa namanya? Tugasnya, tanggung jawabnya misalkan mendidik anak, mengajar materi. Nah, itu beda lagi tugasnya. Jadi, kita semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing tergantung di tahap pertumbuhannya. Bahkan tahap pertumbuhan yang sama bisa jadi tugasnya beda, Daren. Misalkan nih, misalnya guru, terus ada lagi sama-sama manusia dewasa, dia pekerjaannya presiden misalkan. Kan tugas sama tanggung jawabnya akan berbeda kan ya? Nah iya, jadi nanti percaya kalau sama-sama guru gitu, jadi tanggung jawabnya sama. Sama. Jadi nanti beda lagi kalau beda pekerjaan atau beda profesi kayak gitu ya. Lanjut, ini praktek membuat clay tepung. Kamu pernah nyoba nggak membuat clay dari tepung? Tidak, belum pernah. Ya? Bahan-bahannya belum lengkap. Kamu boleh nyoba di rumah. Itu cuma pakai tepung terigu sama garam. Garam itu berfungsi untuk mengawetkan, biar nggak bau tepungnya. Jadi bisa kayak bikin gini. Tepungnya sebentar ya. Jadi kamu bisa pakai bikin tepungnya kayak gini itu gimana? Bisa bikin tepungnya kayak gini? Pakai tepung terigu. Terus diapain tepung terigu? Dikasih air? Kasih air, kasih garam biar awet. Sama kalau kamu mau glowing, boleh pakai minyak. Dikasih minyak. Gitu ya. Sama kasih pewarna kalau mau berwarna. Jadi biasanya, Nak, ini tuh dipakai atau dibuat oleh ibu-ibu untuk mainan anaknya yang masih balita. Kan takut kemakan ya. Kalau ini kemakan kan insya Allah aman, tidak berbahaya. Tapi kalau kayak kita pakai plastisin, itu kan dari bahan kimia. Makanya biasanya clay dari tepung itu biasa dimainkan oleh anak-anak balita lah. Biasanya ibu-ibu. Jadi bisa kalau bikin clay itu bisa bikin kayak gini juga? Bisa. Cuma ya mungkin lebih ketahanannya berbeda-beda ya. Tergantung juga. Biasanya ada juga yang sampai ditekan-tekan biar kalis biar lentur gitu. Harus dibanting-banting dulu biar lentur. Biasanya itu nanti ya pasti ada perbedaannya lah hasil antara dari plastisin sama dari tepung gitu ya. Kalau dari tepung tuh bisa kayak jadi hasilnya kayak gini. Bisa kalau mau dibikin kayak gitu bisa aja. Cuma ya mungkin nanti kalau sifatnya agak beda ya mohon dimaklumi ya. Misalkan tidak sama. Beda itu kayak gimana? Maksudnya gini, kalau plastisin kan itu memang dari bahan kimia ya. Dia pakai dari kayak vaselin gitu ya. Jadi kayak vaselin hasil minyak bumi. Nah, itu kan dia udah kayak elastis gitu kan. Ya mungkin saja kalau kita buat dari tepung tidak seelastis itu, tapi seharusnya tetap bisa elastis. Yang penting kita bejek-bejek gitu loh. Dibejek-bejek gitu. Kayak kalau kamu bikin donat itu loh. Bejek-bejek kayak gitu. Di kayak giniin. Ya, kayak gitu. Kamu praktek deh di rumah biar nggak penasaran ya. Oke. Ya. Mau bikin nanas? Ya, boleh. Ya, itu malah awet,
aman, yang pasti aman ya. Kalau misalkan nggak sengaja ketelan, insya Allah nggak bakal keracunan. Oke, lanjut ya. Pengaruh gaya terhadap benda. Jadi ada 5 secara umum. Menggerakkan benda diam, artinya diam menjadi bergerak. Terus membuat benda bergerak menjadi diam. Jadi misalnya ini Bu, aku kayak misalnya kan ini kan diam. Jadi misalnya aku main bola sama siapa ya terserah gitu. Ya. Terus kamu tendang. Ya misalnya aku ngelempar kayak gini, hop nih. Ngelempar gini kan dia jadi gerak. Ya, ketika kamu menendang, kamu memberikan gaya. Makanya bola dari diam menjadi bergerak. Bisa juga pengaruh gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika misalnya melempar bola ke Daren nih, zet. Nah, Daren nangkap, zet. Hap. Nah, berarti artinya Daren memberikan gaya untuk menghentikan bolanya ya. Ya, artinya membuat benda bergerak menjadi diam. Gaya juga bisa mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya Daren lagi bersepeda. Ketika medal biasa sama medal kenceng, ada bedanya enggak? Beda. Bedanya aku pernah sepedaan di sini langsung kalau aku cepet banget langsung kayak ada anginnya gitu kayak lebih cepat kayak gitu loh. Betul. Sama juga kayak misalkan ngerem itu kan berarti menurunkan laju gerak benda ya. Itu artinya gaya dapat memberikan gaya kecepatan gerak. Jadi memberikan gaya untuk sepedanya diam. Ya, jadi mengubah kecepatan gerak itu bisa membuat lambat atau bisa membuat lebih cepat. Ya? Salah, maaf. Bisa memperlambat atau mempercepat. Kenapa? Ya, gitu ya, Daren. Ya. Terus yang nomor 4, mengubah arah gerak benda. Jadi misalkan nih bola datang. Misalnya nggak ada bola soalnya ya. Misalkan nih ini zet, terus misalnya tampil zet. Nah, berarti kan dari sini ke sana, berarti kan dia ada mengubah arah gerak ya, iya enggak? Saya kayak gini nih. Nah, ya kayak gitu, artinya mengubah arah gerak benda. Ketika kamu mukul plak gitu, kamu memberikan gaya. Gaya membuat arah gerak benda tersebut berubah. Nah, yang terakhir mengubah bentuk benda, contohnya seperti ini. Nah, ya itu betul, boleh. Atau meremas. Nah, misalkan kayak gitu boleh. Karena kita memberikan gaya, bentuk bendanya jadi berubah. Ya, ini contohnya ya, Daren ya. Ini tapi kurang 1 contohnya. Di sini cuma 4. Kurang yang kurang yang apa ya ini ya? Nanti dia menjadi gerak menjadi diam. Oh, ini kurang yang perubahan kecepatan, ya. Karena kalau perubahan kecepatan kan susah digambarkan ya. Pokoknya kalau perubahan kecepatan tuh bisa mempercepat atau memperlambat ngerem itu ya. Nah, terus tentang pengkikisan oleh angin. Jadi erosi itu ada banyak jenisnya ya, Daren ya. Ada erosi oleh angin atau erosi oleh air. Kalau yang di sini itu erosi oleh angin. Angin itu jadi ada angin, terus nanti bawa pasir-pasir atau kerikil-kerikil, terus nabrak batu-batu kewan gede, nanti sedikit demi sedikit langsung terkikis bagian bawahnya. Bisa kayak gitu. Oh ya, kayak gitu mengikis ya. Ya, contohnya ini beberapa batuan yang ada di dunia. Yang terkikis. Ada yang bentuk bebek tadi. Nah, terus tentang pembuatan benang sutra, kamu udah pernah lihat belum? Pembuatan benang sutra itu dari ulat sutra. Jadi ulat khusus ya, dia mengeluarkan. Jadi nanti pas kepompongnya nanti kan diambil tuh dibikin jadi sutra kan. Jadi kepompong itu kan mengandung namanya kokun ya. Kokun itu nanti mengandung benang-benang. Miss, kamu pernah lihat videonya nggak di YouTube? Belum. Coba kita lihat ya kalau ada ya. Miss ini Pak. Nah, misalnya cari kalau ada ya. Oke. Ya penasaran juga sih. Bukan ini. Share. Siap. Oh, misalnya tadi baru ngupload video. Upload video apa, Mas? Rekaman Zoom. Oh, tak lihat ya.
Proses pembuatan benang sutra. Ya, ada iklan nih. Nanti misalnya cepet-cepetin ya. Kita lihat secara umum aja. Nah, ini kupu-kupunya ya. Iya bukan sih? Ngengat itu ngengat. Bentar-bentar tak lihat dulu. Ini ngengat bukannya? Ya bisa jadi ini kupu-kupunya. Misalnya juga belum pernah lihat. Namanya. Ini namanya ngengat, aku udah baca ini ngengat ini ngengat. Ini ngengat. Ya, itu kalau ngengat, Miss. Kalau menurut aku sih itu ngengat. Saya aku lihat di sini tuh mirip ngengat gitu lah. Ngengat emang gitu ngengat. Jadi jadi ini ngengatnya menghasilkan telur ya. Jadi ini kupu-kupu sutranya ini telurnya. Ngengat. Iya, ini telurnya. Kan kecil. Tuh telurnya. Terus jadi ulat. Ini ulatnya tuh kecil-kecil ih. Jadi kayak kecil-kecil kayak apa kecil, gitu. Dia tuh nggak gendut ya. Nggak kayak kucing. Kecil. Nah ini dia dikasih makannya daun murbei. Khusus ya, biar benangnya bagus. Dikasihnya itu daun murbei itu daun khusus. Murbei. Nah tuh dia makanin kan daun murbeinya. Oh iya. Miss Lela ambil minum dulu ya, kamu sambil nonton ya. Siap. Wah lucu-lucu. Ini kayak mata alien. Oh ya apa itu? Itu Dek. Diki ya. Selesai, Bu. Seru banget soalnya. Nah, itu udah jadi apa? Udah jadi pupa belum? Oh, belum ya? Oh, belum, ini masih cacing putih ini. Enggak, ini masih ulat. Ini masih ulat. Ulatnya disuruh makan daun yang banyak biar cepet-cepet jadi kepompong. Nah, ini mulai jadi kepompong sebentar. Mulai gendut kan ini? Ulatnya mulai gendut. Nah, tapi matanya itu kok kayak matanya lucu ya itu matanya. Ini mau jadi kepompong ini. Dia memintal benang untuk jadi tempat tinggalnya, jadi kepompongnya. Ini kan kepompongnya. Sebentar, ini. Ini proses jadi kepompongnya. Ini ada snacknya enggak? Oke, dia kelihatan ya, dia bikin pupa atau kepompongnya. Nah, ini yang nanti dimanfaatkan jadi benang sutranya, Daren. Jadi bukan ulatnya ya, tapi benang-benang pas dia jadi kokun, jadi pupa. Oh, kayak benang laba-laba. Iya, betul, kayak benang laba-laba, cocok. Bismillah sambil makan ya. Ya. Makan apa? Puding. Oh, puding. Masih ada kakinya nih. Tuh. Ya, karena dia belum jadi pupa yang sempurna. Kan dari ulat jadi kepompong itu kan anu. Oh, ini udah keluar jadi kupu-kupu, Daren. Ini jadi ngengat-ngengatnya tadi itu loh. Ini udah keluar tuh. Terus nanti pupanya diambil. Yes, betul. Loh, pupanya kok ke bawah itu?
Ya belum keluar semua itu. Nah, ini ya yang pupa yang ditinggalkan ini yang akan diolah menjadi benang sutra. Dari benang jadi kain. Oh, ini semua pupa yang sudah dikumpulkan ya? Ya. Jadi dalamnya udah kosong ya, udah kopong. Nah, ini nanti diproses dulu. Loh. Kok ada lingkaran sih? Nggak tahu tuh dari mana. Nah, ini nanti diproses, Daren, biar menghasilkan benang-benangnya. Oh, dipanasin ya itu? Biasanya disterilin ya, dipanasin, disterilin biar bersih. Oh. Jadi selak gitu loh maksudnya. Ada adikku, Miss, entah ya tadi ada adikku. Oh iya, nggak apa-apa. Loh, itu apa itu? Ini pintalan benangnya. Jadi benangnya kan nggak mungkin memanjang kan, dipintal atau di apa sih? Kok ada matanya? Enggak yo. Ini masih Wah, Miss ulangin susah. Ini masih proses. Lagi iklan, Miss. Ya. Tunggu ya. Shopee lagi. Coba Miss ulangin lagi terus di pause nanti aku tunjukin nanti coba diulangin sebentar. Yang tadi masih di proses. Ini. Bukan, coba yang masih tangannya di dalam tadi itu loh. Nah. Saya kayak ada mata. Nah, situ pas yang tadi ini nih. Bukan. Tadi ada matanya gitu loh, kayak ada matanya. Nah, itu tuh. Tuh, yang hitam-hitam itu loh. Yang hitam-hitam itu loh. Oh, itu cuma kameranya aja, Daren. Oh. Ya, lanjut yang tadi ya ini ya. Ini masih lama prosesnya. Nah, ini yang udah mulai jadi benang. Udah mulai jadi benang. Ya. Susah sekali. Aduh. Kain sutra itu enak loh kalau dipakai misalnya kalau lagi panas jadi sejuk, kalau lagi dingin jadi hangat. Lucu juga kainnya. Lembut juga gitu kan. Tapi mahal karena memang prosesnya ribet ya. Sama kalau dipakai enak gitu, jadi mahal. Ya. Nah, ini udah jadi benang, Daren, nanti tinggal dibikin kain gitu aja ya. Oh ya. Oke, sampai sini dulu ya. Kita lanjut selanjutnya. Bentar. Terakhir tuh tentang apa? Terakhir itu coba aku cek ya. Terakhir tentang ekologi hujan dan tanaman. Oh iya, misalnya lupa ini. Misalnya tadi berarti kurang satu materinya, nggak taruh di PPT. Oke, kita lihat aja ya di majalah ya. Jadi ketika musim hujan itu kan hujan tuh kalau di Indonesia kurang lebih 6 bulan ya, tapi bisa jadi berbeda karena kita sudah perubahan iklim besar-besaran ya karena global warming. Nah, jadi kalau di kuak ini kita bagi jadi 3 ya, Nak ya. Akhir musim kemarau, pertengahan musim hujan, sama awal musim kemarau. Jadi dia punya pengaruh tersendiri untuk tanaman, ya enggak?
Oh ya, oke, aku tak buka juga. Ya, halaman 41 tuh. Contohnya kalau awal musim hujan atau akhir musim kemarau itu sinar mataharinya masih banyak. Terus suhu udara panas. Kalau awal musim kemarau itu hangat. Iya, betul, hangat itu. Hangat segar, tapi masalahnya itu kondisi paling bagus untuk tanaman tumbuh, Daren. Iya, tapi masalahnya kalau kata ibuku nanti jadi banyak virus itu pancaroba. Iya, tapi biasanya kalau pergantian memang kayak gitu. Kayak batuk, pilek, kayak gitu kan. Oh iya. Nah, itu. Terus kalau yang pertengahan musim hujan biasanya ada yang tumbuh dengan subur, ada juga yang terserang penyakit karena basah ya, Daren ya. Kalau terlalu basah itu beberapa tanaman susah tumbuh karena terlalu banyak air. Bisa jadi akarnya busuk atau batangnya busuk tuh bisa. Karena terlalu banyak air ya? Karena terlalu banyak air. Tapi nanti tergantung tanamannya sih. Kalau biasanya kalau tanaman-tanaman kecil itu loh, kayak misalkan kita menanam bayam, menanam cabai, kalau terlalu basah itu bisa jadi mati. Terus tadi awal musim hujan tadi udah ya? Banyak yang rontok. Awal musim hujan, tanaman-tanaman banyak yang rontok daunnya. Kalau tadi pertengahan musim hujan, ada yang tumbuh subur, ada yang terserang penyakit. Kalau yang akhir musim hujan, awal musim kemarau itu kondisi yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman. Oke, sampai sini Daren ada yang mau ditanyakan? Jadi aku mau tanya satu, tapi kenapa kalau misalnya habis akhir musim hujan itu kan waktu kemarin misalnya hari ini itu akhir musim hujan, terus besoknya awal musim kemarau itu kok bisa hangat karena kan biasa kalau musim kemarau panasnya luar biasa. Ya. Terus? Nah itu karena apa gitu kok bisa jadi hangat, biasanya luar biasa panasnya jam 9 panasnya udah luar biasa biasanya. Oh mungkin kayak gini. Ketika pergantian musim kan ibaratnya gini, Daren. Dari musim hujan ke kemarau itu kan beda banget ya. Misalkan hujan cenderung dingin, basah, terus masuk ke kemarau itu cenderung panas, suhunya tinggi. Nah, mungkin itu yang mengakibatkan orang tuh berasa kok tiba-tiba suhunya beda banget sih karena ada lonjakan itu loh, Daren. Ibaratnya kayak kamu. Jadi misalnya kemarin tuh kan misalnya pagi ini masih dingin, terus tiba-tiba matahari dan ini jadi kayak hangat gitu. Iya. Tercampur dingin sama panas. Iya. Oh ya. Ya kan pasti akan ada pengaruhnya kan? Ada. Sekarang masih musim hujan atau udah musim panas sih? Kalau sekarang itu kalau dari penanggalan ini masih musim apa ya? Hujan. Desember. Iya, masih musim hujan ya. Masih hujan. Desember, Januari. Ya, masih hujan. Cuma Daren karena ada pengaruh global warming atau pemanasan global, makanya sekarang kita juga tidak seperti zaman dahulu ya. Zaman dahulu tuh bisa diprediksi, oh, bulan ini masih masuk hujan, bulan ini udah kemarau. Kalau sekarang tuh nggak kayak gitu, Daren, sudah susah karena memang alam kita sudah tua. Jadi susah untuk memprediksi karena gini, Daren, misalkan ini musim hujan, tapi kenyataannya panas banget tuh bisa aja kayak gitu. Bisa juga yang harusnya musim kering ternyata hujan itu juga bisa kayak gitu. Itu karena global warming ya kalau panas ya? Ya, kalau gini, global warming itu mengakibatkan salah satunya adalah cuaca musim yang tidak menentu. Jadi bisa jadi harusnya musim hujan tapi panas banget, atau mungkin harusnya musim kemarau tapi hujan terus-menerus. Itu bisa juga terjadi ya. Jadi pengaruhnya besar. Termasuk salah satunya adalah cuaca iklim yang tidak menentu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Daren? Tidak. Sepertinya tidak, Miss. Oke, kalau tidak, misalnya akhiri ya, Nak ya. Nanti misalnya kasih PPT-nya ke Daren, oke? Nanti, Miss, aku mau tanya satu hal lagi. Apa? Labu depan kan pendampingan OSK lagi, sama Miss Lela lagi. Nanti beda lagi, sayang. Jadi minggu depan itu kayaknya edisi 7 dulu deh. Kayaknya edisi 7 dulu ya, lompat.
Soalnya Miss-nya yang bisa yang edisi 7 dulu sama Miss Ave besok. Miss Ave? Ya, edisi 7 ya. Nanti kamu tunggu info aja ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Daren. Semangat selalu ya Daren ya. Go, Ya. go. Oke, dadah. Oke, Wassalamualaikum dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.